bulat, cantik, mulus guys. Inilah besarnya rahim kita sebesar genggaman. Saya gambarkan mulus cantik seperti ini guys. Oke. Tapi guys, ini rahimnya seorang gadis ya, mulus cantik. Maksudnya Virgin. virgin ya. Masih original. Original ya, jadi belum dipakai ya, masih dibungkus plastik ini bahasanya, masih dari toko asli ya, masih cantik belum dipakai. Oke. Kan fitrah manusia biasa setelah wanita itu biasanya menikah ya guys. Menikah atau bahasanya kawin ya. Kawin, yang saya bahasakan kawin. Kalau sudah kawin guys, apa yang berlaku? Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu diapain. Pergaduan. Bang suami diapain kita nggak. Nah ini gurau ya, bahasa saya gurau. Dan gini guys, tujuannya kita hari ini santai dan semoga bahasa saya ini boleh difahami. Ya sebab teman-teman kita ini ada di Hong Kong, di Taiwan, dimanapun ya. Hello. Jadi kalau ada bahasa saya yang kurang begitu paham nanti boleh terus inbox guys. Oke. Gini guys, tadi saya sudah gambarkan mulus seperti ini, hanya sebesar genggaman. Ini Ukuran rahim yang masih original atau muda, masih gadis, belum kawin. Setelah kawin guys, oke, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dengan tubuh wanita tadi? Yang jelas hamil. Hamil. Hamil itu termasuk mengandung ya? Mengandung. Ya kurang lebih bahasanya begitulah. Atau kualat. Kualat. Bukan kualat, itu fitrah ya. Fitrah. Harus begitu. Itu memang begitu. Kita dulu juga dari rahim kan. Oke, jadi rahim yang sekecil ini Dahsyat ilmunya akhirnya ini. jadi menggelembung sebesar ini bos. Nah ini guys, rahim yang kecil. Wow, ini kelihatan nggak guys? Bisa dilihat nggak? Ini kayaknya Nampak? Besarin sedikit bosku, besarin. Oke, maksudnya tekan dikit. bisa. Oke, ya. Alright. Oh, ini nggak apa-apa. Jadi sebesar ini. Kenapa rahim yang sekecil ini bisa jadi sebesar ini, guys? Wih. Karena ada baby. Ya, guys. Belon. Baby. Baby. Atau bayi lah ya, gitu ya. Ya. Bayi, guys. Karena hamil Jadi, dan mengandung. rahim yang sekecil ini bisa berkembang jadi gede. Pernah lihat orang hamil, guys? Banyak tadi di bawah. Gini itu, badannya jadi berubah jadi besar. Saya umpamakan yang jelas belon, guys. Tahu belon ya? Ya. Belon itu kalau kita beli dari toko itu masih mulus, cantik kan dia. Iya. Kita tiup, bus, jadilah gelembung besar. Ya, jadi sama rahim kita itu kecil, kalau ditiup itu jadi besar gini. Ibaratkan belon, jadi besar. Oke. Berapa lama baby ini akan keluar? Akan melahirkan? 9. Oke, 9 bulan 10 hari guys. Ini standar. Wih. Orang hamil, Dahsyat. orang mengandung 9 bulan 10 hari. Hafal. Lahir atau beranak. Keluar. Nah, atau baby tadi keluar. Cari siapa? Cari bapak. Oke, cari ayahnya ya maksudnya. Nyocok nih. Sama ke saya. Bapaknya. Oke. Kot-kot sama Ali Ucup. Sorry, minta maaf, jangan terlalu didengar suara teman. Oke guys, nah, maksudnya keluar ya. Oke. Bahasanya keluar atau beranak. Fokus bosku, fokus. Oke. Jadi rahim yang sekecil tadi bisa jadi besar karena ada Baby. Ini fitrah ya. Oke. Wanita semua mengalami yang seperti ini. Oke guys. Terus setelah 9 bulan 10 hari setelah baby keluar, apa yang berlaku dengan rahim kita? Apa tetap gede? Tidak. No. Yang jelas dia akan kembali ke kecil seperti belon tadi, bila anginnya dikeluarkan push, ya kan? Oh, betul. So, belon itu akan kembali kecil. Pertanyaannya guys, apa tetap mulus seperti ini? Si belon tadi ya sama. Apa tetap cantik mulus? Tidak. Yang jelas akan berubah bentuk, berkedut itu Keriput. atau bisa bahasanya keriput. Ngecut. Mengecut. Bahasa
bahasanya gitu ya. Nah, udahlah, saya yakin Berlipat-lipat. guys yang paham ya, berkerut, Yang bahasanya yang punya atau rahim. berkerut. Tahu bahasanya yang punya rahim. Ya, jadi rahim yang mulus akhirnya dengan adanya terjadinya mengandung tadi akan berubah bentuk jadi Kedut. berkerut atau berkedut ya. Alright. Tidak semulus ketika masih Virgin. ori ya. Sebenarnya ketika ori itu pun ada kedut, cuma tidak separah setelah mengeluarkan Bersalin. baby atau mengandung ya. Bayangin kalau sudah punya anak 4, 5 tak tahu lah seperti apa gambarnya, saya tak pandai, tapi agak-agak seperti inilah ya. Jadi ini guys. Oke guys. Yang Oke. punya 4 tuh tak tahu lah Oke. berlipat macam mana. Oke guys. Oke, kita lanjut guys. Oke, setelah berkerut ini Oke. seperti ini. Oke. Fokus guys. Fitrah manusia yang normal setiap bulan pasti datang yang namanya haid. Betul guys ya? Ya. Haid. Haid itu adalah darah kotor guys. Haid. Oke guys. Haid. Ya, tulisannya begini ya. Haid. Oke. Haid. Oke. Jadi paham ya guys? Setiap wanita normal itu tiap bulan pasti datang haid. Dan juga datang yang namanya Putihan. Keputihan guys. Dahsyat Oke. materinya dahsyat. Setiap bosku. bulan wanita normal pasti Hebat, bosku. haid. Juga keputihan itu normal ya, normal. Kalau tidak haid, tidak keputihan itu ada bermakna ada masalah besar. Oh. Oke. Jadi Yap. normal. So mungkin banyak teman-teman yang di luar sana mungkin bertanya, Pak, apa itu keputihan? Kenapa keputihan? Nah, banyak ini jawabannya. Ada orang katanya makan ini jadi keputihan, makan itu jadi putihan. Salah makan. Stres gula, keputihan dan sebagainya. Apa itu keputihan? Oke, keputihan adalah sisa hormon yang tidak diserap oleh tubuh manusia akan Dahsyat, dibuang guys, ke rahim, materinya. keluar. Orang mengatakan keputihan, begitu ya guys. Yap. Jadi setelah keputihan. Oke, pertanyaannya atau soalannya guys, berapa banyak haid yang kita keluarkan setiap bulan? Kira-kira kalau dihitung tetes, titik berapa tetes? Satu Atau titik. berapa titik haid yang keluar? Saya rasa guys ya, selama 6 hari, 5 hari mungkin ada 1 cawan ini, atau mungkin setengah cawan ini guys. Ya, setengah ya. Setiap bulan? Setengah ya. Setiap bulan yang darah yang keluar kotor. Kalau dihitung titik atau tetes, agak-agak 1 cawan ini berapa tetes? Wih. Banyak. Kalau dihitung mungkin jutaan titik. Litu. Ya. Tapi tidak ada orang pun sampai hari ini menghitung berapa titik. Mungkin kalau dihitung titik berapa juta titik atau berapa juta tetes ya. Dan ini sisa hormon tadi ya. Difahami ya. Alright. Kan ini haid. Oke. Kita katakan darah yang keluar. Darah Mungkin kotor. selama 5-6 hari haid yang keluar mungkin hampir 1 cawan ini ya kalau dikumpul. Ya, kurang lebihnya begitu. Dahsyat. Kalau dihitung tetes, dihitung titik mungkin ribuan atau jutaan. Oke, saya tidak mengatakan ratusan titik atau 10 titik atau 20 titik. Saya katakan 1 titik atau 1 tetes tertinggal di dinding rahim yang berkedut ini. 1 titik saja, tik itu aja tertinggal di dinding rahim. Kemudian juga begitu, tertinggal di titik ini 1 titik aja di dinding rahim. 1 titik, tak banyak. Ya, tak banyak. 1 titik saja tertinggal di dinding rahim ini yang berkedut ini. Di lipatan-lipatan itu Iya, kan? iya, Oh, di betul. lipatan-lipatan. Oke. Logik. Oke, 1 titik ya, tak banyak. Ya. Oke. Keputihan pun 1 titik aja tertinggal. Ya, Setiap mungkin, bulan. Mungkin lebih, tapi saya buat minimal Ya. 1 titik. Oke, guys. Hmm. Dan yang jelas
manusia sehat, manusia normal, bulan depan datang haid lagi tak? Pasti. Datang pasti. haid lagi. Datang tiap bulan bahaya. datang haid lagi. Oke, bulan selanjutnya datang haid lagi. Sama. Sebanyak nih. Kemudian juga sama. Tertinggal lagi lah satu titik. Ya, tertinggal di mana? Sembunyi di kerutan ini satu titik. Wih. Bulan depan haid lagi, betul ya? Alamak. Kemudian lagi satu titik lagi guys, tertinggal. Akhirnya berbulan-bulan satu titik demi satu titik, satu titik, kemudian satu titik, haid satu titik, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau umur 20? 20 tinggal kali saja. Oh, dia start titik tuh umur berapa? 12. Oh, 12 Biasa tahun. Rata-rata 12 tahun sudah. 12 tahun. Ya, oke, jadi satu titik demi satu titik, sisa kotoran, sisa haid ini akhirnya numpuk di dinding rahim kita. Allah. Nah, di dinding rahim kita ini, guys, oke, sudah seperti tong sampah. Kita umpamakan lah ya. Ya, seperti tong sampah. Wih. Bayangkan, kotoran itu tersimpan di dinding rahim. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 Tengok usia. tahun. Ikut usia. Alamak. Dan bertahun-tahun akhirnya terjadilah Pengendapan. nih penumpukan atau pengendapan Wih, sisa-sisa betul. kuman atau kotoran darah tadi yang tersimpan Hati-hati, di dinding guys. rahim. Oke? Untuk Kalau para sudah kaum rahim hawa. kita seperti tong Ingat itu. sampah seperti ini, apa yang berlaku? Ini jadi kuman atau bakteri, kotoran, ini sampah. Nah, inilah yang manusia tidak pernah mandikan, Oh, baru masuk. keluarkan. Yang inilah penyebabnya penyakit. Oke. Dan mandi rahim ini satu guys, jujur saya katakan ya, banyak orang tidak tahu guys. Oke? Banyak orang tidak tahu cara mengeluarkan, cara memandikan. Dan yang kedua guys, orang juga tidak cari tahu guys. ya, Ini logik. Betul tapi kan? yang luar biasa guys. Kali. Orang tidak mau tahu. Ini yang sangat bahaya. Ya. Yang Kalau- dia tahu hanya muka aja kan. Iya. Luar. Tidak tahu dan tidak cari tahu. Kalau di tempat saya namanya orang yang kurang ajar, nggak mau tahu guys. Oh, Nggak baru mau tahu. masuk topik ya, nih, sudah baru dikasih masuk tahu, topik tetap nggak mau tahu gitu loh. Mandi rahim, baru masuk. Ya, tetap nggak mau tahu. Hari ini mungkin Anda sudah dapat informasi, sudah tahu, tapi tak mau tahu. Oke. Nggak mau tahu. Oke guys, itu tidak penting. Tapi kategorinya ya, tadi mandi rahim ini banyak orang tidak tahu, tidak cari tahu. Bahkan Mandi yang rahim, lebih mandi rahim serius tidak mau tahu. Oke, atau guys. cuci rahim. Kalau sudah terjadi kotor seperti ini, yang pertama itu adalah ini kuman kan, bakteri kan. Inilah yang menjadi punca penyakit. Oke. Woi, logik. Nah. Betul. Penyakit akan datang disebabkan bakteri atau kuman Yang yang menumpuk. ada di dalam rahim yang telah numpuk selama Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Tidak pernah dimandikan, tidak dibersihkan. Wis. Oke, contoh ya. Saya tunjukkan sedikit ya, guys. Oke. Ini Dasar tuh guys, ini materi mandi rahim. oke, ini Oke. contoh. Ini gambarnya artis-artis, guys. Ini artis dari Hong Kong, ini Taiwan, dan ada ini juga Malaysia, ini US. Oke, kalau di Satu dunia, ada di Indonesia ada siapa? Julia Perez ya. Jupe. Ya, itu mengidap penyakit apa? Cancer. Cancer cervix. Cervix. Nah, cervix itu tidak peduli you siapa, orang kaya ke, orang miskin ke, artis ke apa. Kalau tidak dimandikan akan berlaku penyakit. Nah, bila sudah berlaku itu terlambat lah, ya. Terlambat, jangan sampai begitulah, nauzubillah ya. Ya. Boleh kita elak Hai segala guys, kesulitan jaga seperti semua itu. guys. Oke. Para Nah, wanita. penyakit apa? Ini belum penyakit yang seperti ini ya. Ada yang keluar kayak susu ini kan. Macam-macam nih. Ada yang sampai Tengok, bosku. dan ini banyak ini jenis penyakit. Oh, ini ya. semua penyakit Nah, cervix. Ya, tadi yang saya singgung baru cervix ini saja setiap jam wanita Indonesia meninggal satu, ya kan? Kejap. Miom. Apa itu miom?
Myom ya sejenis itu penyakit. Oke, oke. Rahim ada di sini semua. Oke. Oh, dahsyat, Nah, dahsyat. myom itu juga berlaku disebabkan sampah atau kotoran yang ini. Oke, guys. Hari ini saya tak mau cerita penyakit. Yap, yap. Mungkin Anda belum mengalami, jadi Anda tidak. Janganlah. Bukan, maksudnya dengan ini Anda belum mengalami. Betul. Nah, kalau yang sudah mengalami, saya yakin tidak lihat live ini. Saya sudah almarhum. Go. Jadi Anda Go mungkin internasional. melihat hari ini live kita ini bermakna Anda belum mengalami atau sedang mengalami, tahulah on progress. Nauzubillah, jangan. Oke. Saya katakan guys, kalau sudah kotor seperti ini yang jelas, oke. Setuju kata setuju, jawab dalam hati. Yang jelas bau. Bau guys, bukan Anda tak beli sabun yang mahal atau beli sabun yang wangi, tapi bau dari dalam. Kadang-kadang kita sudah gebek, sudah dicuci 1 hari 10 kali, 20 kali, minta maaf. Ketika hubungan, contoh ya hubungan, orang normal guys, orang sehat, 90% ya, 99% atau 99% orang normal, normal ya. Orang normal, orang sehat, 99% setiap pasangan pasti seks. Setuju atau tak setuju? Yes. Nah, seks ini Mindset. orang normal. Kalau orang ini sudah tidak melakukan seks dalam pasangan bermakna tidak normal. Ya, tidak normal mungkin dari segi fisik, kesehatan atau mental. Jadi kalau orang sehat, orang normal 99% Confirm. 99% orang normal yaitu seks. Ini wajar karena seks ini satu kebahagiaan satu pasangan ya. Ya. Tapi kalau terjadinya bau, guys. Oke, kalau terjadinya bau dalam hubungan yang jelas kurang nyaman, kurang selesa. Tak Tak selesa. percaya tanyalah pasangan Anda. Ya. Tak percaya, Bila tak terjadinya apa. ada bau gimana gitu kan? Logik. Kenapa dulu ketika masih pacaran nyosor? Rasanya gitu. Kenapa sudah ini terjadinya bau akhirnya kurang sedikit ya. Oke. Jadi terjadinya seks tadi terjadinya bau akhirnya terganggu. Bila terganggu dalam ranjang, ini bahasa dewasa ya, orang normal. Jadi ketika adanya bau itu akhirnya romantis, harmonis Berkurangan. menurun atau berkurang. Ingat guys, Betul. kalau sebuah pasangan harmonis, romantis itu ada masalah, Isu. yang jelas hal kecil jadi hal Besar. besar. Masalah kecil jadi masalah besar karena Betul. tidak romantis, tidak harmonis. Bukan masalah seks ya guys, minta maaf, bukan masalah seks, Emosional. tapi seks ini juga akan membawa turunnya harmonis dan romantis. Bila harmonis romantis itu menurun, otomatis hal kecil bisa jadi hal besar. Maksudnya masalah kecil jadi masalah besar. Pengaruh emosional. Kalau sudah jadi masalah besar, itulah. Ini minta maaf. Ya. Akhirnya si suami bisa katalah terjadinya jajan lah. Sebagainya. Minta maaf. Selingkuh. Abang-abang saya minta maaf. Jangan ya. kau tuduh Terjadi aku. jadi jajan dan sebagainya. Kenapa? Mungkin hidangan yang di rumah itu yang disediakan ada bau, contoh di luar Jangan mungkin lebih kau sedap. tuduh Akhirnya aku. jadi kebiasaan. Itulah jadi yang Tuduh saya katakan aku masalah kecil selingkuh. jadi masalah besar ya, dan akhirnya jadilah cerai-berai dan sebagainya. Ya, banyak isu itu kan? Banyak isu. Memang banyak sebenarnya terjadi hal isu. ini jarang dibahas. Ya, betul. Orang membahas ini. Tapi ini boleh menjadi punca atau bencana Ya. sebuah pasangan. Sebab- Jadi semua orang guys, ingat fitrah manusia dicipta. Wanita ini 9 nafsu. 9 nafsu. Tapi 1 akal. Akal. Ini wanita. Betul. 1 Akal. Ya, tanyalah Pak Ustadz. Yes. 9 nafsu 1 akal, itu wanita, itu fitrahnya begitu. Ya. Tapi laki-laki guys, 1 nafsu, 1 nafsu dibandingkan dengan wanita besar. Wanita nafsunya 9, laki-laki ini nafsunya hanya 1, tapi akalnya 9 guys. Wow.
Very kreatif. 9 akal. Jadi menghalalkan segala cara itulah laki-laki. Nah, kenapa? Kurang ajar betul. Hei, kurang aco, betul bukan. dia. Ini real. Oh, Iya. bukan kurang ajar lagi. Fitrah ya, fitrah manusia itu memang Positif, positif. kalau ajak cerita tentang nafsu, laki-laki nggak ada apa-apanya. Nah, wanita tetap Lebih, 9, tapi ya. satu akal. Lebih Maksudnya bisa mendominasi. mengawal atau boleh mengawal karena akalnya cuma satu tadi. Betul, betul, Nah, betul. maksudnya walaupun nafsunya besar masih bisa mengawal akalnya satu tadi. Nah, laki-laki ini satu nafsu, nafsu. tapi akalnya Banyak. 9. Itu kadang-kadang nggak ada apa-apanya. Alamak. Nah, tapi Kalau akalnya banyak kerenan. 9. Nah, yang maksud akal Banyak 9 strategi. ini, ya, banyak strategi. Dan yang lebih parah lagi Kreatif betul. menghalalkan segala cara, guys. Bahaya Ya kan? lelaki nih. Ini Hey. jangan berlaku. Harapan kita semua dengan mandi rahim ini satu, ya janganlah sampai terjadi seperti itu. Semua pasangan mendambakan hidup bahagia, Harmonis. ya, harmonis, bahagia, Berkekalan. bersama pasangan, Berpanjangan. sakinah mawaddah Amin. warahmah, gitu kan? Jadi pasangan begitu. Terbaik. Jadi guys, Ustadz nih, tujuan Ustadz nih. tujuan mandi rahim sekali lagi nomor satu kita sehat, Ya, luar juga dalam. Kalau dalaman kita sehat, saya yakin luar juga sehat. Sehat dong. Oke, jadi dari rahim dulu. Saya yakin kalau rahim Anda bersih, muka juga bersih. Karena muka kedua wanita adalah rahim. Muka Ya. pertama di sini, muka kedua sini. Kalau di Rahim. sini ada satu titik kotoran di rahim, di sini juga akan Timbul, terpengaruh. atau terpengaruh dari Ya, kotor ya, ya, ya. itu. Betul. Oke, juga. Dasar materinya. Oke, bosku. belum lagi penyakit kanker payudara. Jadi terjadinya kanker payudara disebabkan juga kotornya rahim. Dari rahim? Kelenjar susu. Oh, Ya, berkait dengan kelenjar susu, artinya antara wanita ini dengan susu dengan rahim berkaitan. berkaitan. Oh, lama. Ini ya, berkaitan ikut kelenjar susu. Ini ilmu artinya dasar. jadi kanker rahim dan Luar sebagainya. biasa, bosku. Oke guys, jadi pada hari ini, tujuan mandi rahim fokusnya satu kesehat, yang kedua bahagia dan cantik luar dalam. Oke guys, mungkin Anda penasaran seperti apa sih caranya mandi rahim ini? Kita ada satu produk yang namanya IR. IR itu seperti ini guys. Ini produk formula dari US. Bentuknya seperti ini. Satu kotak ini isinya 3 Tiup. tiup guys. Ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Siapa yang nak Nah, PM kita guys, ya. ada 3. Ada 3 ya. Hanya kita yang ada guys. Jadi saya buka satu sampel seperti ini dalamnya. Dahsyat betul wanita cantik luar dalam. Wih, terbaik nih. Oke guys. Yang berada di luar dibuka, sana, dalam ada materi yang sangat 3 luar bungkus biasa, atau 3 guys. tiup seperti ini, masih baru ya, kotaknya seperti ini. Saya buka satu guys. Guys, air tuh seperti Tengok ini, bentuk dia. guys. Ini. Oh lama. Ya, Wih, seperti macam ini injek ya. bentuknya. Ya, macam injek. Ada Jadi, jarum ke dalam? Dalam ini ada gel. Ya, gel ini 100% herbal. Yes. Jadi tidak berbahaya, tidak ada kandungan kimia dan sebagainya. Kalau ini termakan atau dimakan tidak membahayakan karena sekali lagi ini bahannya 100% herbal, tidak ada chemical atau kimia yang membahayakan. So untuk baby bila ada merah-merah pun boleh Sapu. sedikit disapu. Oh, gel bentuk dia. Bentuk dia gel seperti ini. Terbaik. Oke guys, Siap. saya akan buat praktikal bagaimana atau praktek cara mengguna atau cara mandi rahim. Demonstrasi guys. Sekali lagi Demonstrasi. sebelum saya buat praktikal guys, saya pesan untuk mandi rahim selama 7 hari atau selama 1 minggu non-stop ya. Pagi buat 1 kali, malam buat 1 kali. So Sehari 2 kapan kali. memula memakai ini? Setelah haid 4 hari. Ini hari haid selesai guys,
tunggu 4 hari lagi baru Guna. mulai. Itu betul-betul dalam keadaan rahim kita bersih tanpa darah kotor. Akhirnya kita tembak pakai ini, yang keluar itu betul-betul sampah. Oke, atau wih keluar dahsyat. kotoran. Oke guys, bentuknya Dahsyat seperti ini, betul. nggak besar ya. Iya, kecil. Jadi ini dimasukkan ke dalam rahim guys, nggak besar. Ya, kalau katanya Pak Ali Yusuf, abang punya lagi besar. Jadi Apalagi orang yang pakai kacamata hitam, weh. itu Bahaya juga itu. ya, jadi nggak besar, Anda jangan risau. Dasar betul ya. Oke Tahu dia. guys. Hati-hati ya dengan kacamata hitam. Oke, bentuknya seperti ini Lanjut guys. bro, lanjut. Saya buka guys ya. Tutupnya. Ini atasnya ada penutupnya gini guys. Oh tak ada jarum. Tak ada. Oke. Yang ada jarum Pak Dokter punya. Oke guys, ini dibuka. Oke, Lucu buka. lah ini. Sudah dibuka, jangan disentuh guys. Takut tangan ada bakteri atau kuman. Oke. Ini sangat berbahaya. Oh, sensitif ya? Sensitif sebab Alright. benda ini masuk dalam. Jangan disentuh. Mana tahu tadi ibu-ibunya baru ke dapur itu tumbuk cili, tumbuk Apa? lombok. Nanti terlupa buru-buru sebab Pak E mau datang disentuhnya. Masuk Oke, nanti oke. merah bengkak, jangan salahkan saya ya. Oke, Oke, sekali lagi tujuannya biar bakteri tidak Positif guys, positif ya. Oke, positif thinking. Alright, Oke, oke. sudah dibuka. Ini di belakang ini juga ada penutupnya, guys ya. Penutup ini dibuka. Oke, posisi seperti apa? Oke. Jadi posisi minta Oke. minta Sini. Oke. Posisinya seperti ini, guys. Posisi berdiri, kakinya diangkat ya, guys. Diangkat, pastikan kaki ini rata, guys ya. Rata begini. Posisi diangkat, tadi ingat penutup sudah dibuka. Oke, lepas itu jangan lupa, ini dibuka dulu guys. Sudah buka, masuk sampai habis guys. Masuk sampai habis. Lepas itu tadi penutup tadi untuk nolak yang di bawah ini. Ditolak. Dos, itu sudah masuk ke dalam. Lepas itu dikemutlah dalam 5 saat ke 10 saat pun tidak apa. Lepas itu dicabut, dibuang guys. Jangan lupa ya dicabut. Sorry. So sekali masuk dia sekali tekan. Cum. Ya, sekali Oke. masuk, sekali tekan. Ya. Gitu. Lepas itu dikemut, lepas itu tarik. Alright. Oke. Positif lepas. guys, positif. Jadi setelah ditarik keluar, pastikan memakai panty liner ya. Jadi ada setnya panty liner atau pembalut ya guys, bahasanya senang. Pembalut, biarkan air tadi keluar membawa sampah-sampah atau kotoran yang ada di dalam rahim tadi, yang numpuk ini selama bertahun-tahun itu akan dikeluarkan semua sampah-sampah itu. Ya, bayangin aja guys, kalau tidak pernah dikeluarkan cacing di sini kalau 20 tahun keluar apa nggak naga itu. Itu waduh, ngeri itu. Ya gitu ya. Kobra. Oke, jadi saya kasih gambaran satu mandi rahim selama 1 minggu atau 7 hari untuk mengeluarkan sampah-sampah ini berturut-turut, dan nanti keluar nih sampah-sampah ini. Ini yang saya katakan sampah-sampah yang ada di rahim ini dia akan jatuh, ada keluar Dia yang punya bau lah, kotoran dan dari sebagainya. rahim. Itu akan keluar ini seperti ini guys. Betul-betul. Nah, Betul. ini macam-macam guys. Setiap orang tak sama ya, ada yang keluar ketul-ketul, ada yang keluar cair, ada yang putih, ada yang macam-macam, ada yang macam susu, Ikut ada yang keadaan macam kecap. Ya, manusianya. ikut, kotoran ini. Oke. Ya, dan setelah Anda pakai ini, nanti abang-abangnya suami Anda akan terperanjat. Terpesona. Terperanjat ya. Wow. Virgin. Kembali usia 18 lagi. Waduh. Kalau- Tepuk tangan guys. Kalau baunya guys, Bau. baunya dia Wow. akan berubah jadi harum dan sebagainya, karena Betul lah, betul yang lah. menjadi punca bau tadi sudah Luar. keluar. Terbaik, Dan terbaik. disitulah kita tidak, insya Allah Ya. kita tidak terancam dengan penyakit-penyakit yang kronik Ya. yang boleh mengakibatkan fatal dalam kehidupan kita. Dan suasana hubungan berkeluarga Ya. mereka Semakin harmoni. harmonis, Wow, semakin materi bahagia. yang luar Dan biasa. setelah guys. rahim Anda ini dicuci bersih dan muka akan berseri-seri. Ayu. Nanti ibaratkan rahim ini adalah akar. Kalau akarnya sehat, akarnya subur, daunnya dan buahnya juga subur guys. Ini ibaratkan muka ini adalah buah atau daun ya, kalau istilah tumbuhan, dan rahim ini akar. Ini yang menentukan
buah dan daun itu subur tak subur ada di akarnya, yaitu di rahim kita, guys. Wow. Oke, guys. Nanti Terbaik. apa-apa yang kurang clear atau kurang jelas atau mungkin bahasa saya yang kurang dipahami, sekali lagi saya mohon ampun, minta maaf ya guys ya. Wis. Tapi tak apa, Anda boleh terus berhubung untuk info lebih lanjut Ya. bagaimana cara mandi rahim yang Terbaik guys. betul. Roger. Oke, Oke, thank you.